pada dasarnya sih kita seneng jajan gitu. Istri itu bikin ini karena seneng jajan, dan mungkin emang yang kita tonjolkan sama emang yang kita jaga di sini adalah rasa. Tadinya cuman bisnis rumahan, secara beban, secara kewajiban juga kita harus berani, kalau enggak sampai sekarang mungkin. Ya udah, kita putuskan, kita dengan niat ini harus sampai nanti kita tua, sampai nanti bahkan sampai yang meneruskan itu, ini harus tetap ada. Saya Dimas Hendra. Kebetulan di sini di Ngemil Snacking sebagai owner. Awal-awal dulu dimulai dari istri yang seneng jajan sebenarnya itu. Seneng jajan, dibawa ke tempat jajan, tempat kerja, karena emang buat cemilan, mungkin ada yang sharing kan gitu. Terus teman-teman kerja suka, terus kenapa enggak, kalau istilahnya zaman dulu itu just tip, gampangannya gitulah. Ya udah, dari situ kan malah dapat uang tambahan. Nah, dari uang yang kecil itu jadi terinspirasinya dari situ. Yang mendasari itu terus lama-lama kalau mau jajan titip sama si ini. Jadi kan gitu, malah kayak terkesan buat yang tempat pesen gitu. Aku titip ya, jangan lupa aku titip ya. Terus dari situ ya udah, ada ide, ada ini. Yuk coba kita kembangin dulu. Kita kembangin dengan bikin produk sendiri gitu, dengan yang karena pasarnya udah ada ya, teman-temannya tadi dijual ke temannya, dijual ke yang seneng jajan seperti itu gitu. Itu dari 2017, yang itu awalnya cuman dari makaroni saja. Ya mungkin karena tadi resikonya juga minim, terus coba kita riset, tapi lama-kelamaan biar untuk kedepannya, terus kita waktu itu belum menikah, kebetulan belum menikah, terus saya sama istri coba yuk bikin kita riset sendiri, kita cari resep, kita ini sendiri, produksi sendiri, goreng sendiri. Alhamdulillah rasanya masuk. Terus coba kita switch yang tadinya kita dari reseller brand sebelumnya, terus di situ kita ganti dengan produk kita sendiri. Otomatis kan jadi labanya kan juga jadi lebih kerasa. Dari situ ibarat ngumpulin uang receh jadi bisa ditabung, jadi bisa buat modal. Tadinya kan modalnya juga dari modal reselleran. Ini ya biar ya kita bikin brand, kita kasih nama dengan Ngemil Snacking. Itu juga promo juga by sosial media, tapi nanti ininya ke admin WhatsApp. Dan mangsa pasarnya seperti yang sebelumnya yang istri alami sebelumnya, jadi reseller. Pasarnya yang target marketnya itu jadi reseller, jadi langsung kita bikin, kita nggak masarin yang titip enggak, tapi langsung online-nya itu open reseller. Jadi ketika kita udah bikin sendiri, kita langsung open reseller, karena emang barangnya juga kita udah siap dengan ya mungkin keterbatasan belum langsung rame ya, tapi kan dengan di situ kan lebih enak. Jadi ada pesanan berapa, kita bikinkan berapa. Jadi dari dulu masih ibaratnya masih istri juga yang packing sendiri. Jadi kebetulan dibantu sama keluarga juga, sama ibu sama mbak. Ya di tempatnya masih kecil kan, belum sehari masih orderan masih berapa, tapi repeat terus. Ya udah, selama kelamaan nambah menu karena biar nggak bosen, nggak makaroni saja, tapi banyak yang doyan dan laku. Itu apa? Kalau saya mikir seperti itu, ya wes kita ke jajanan emang dari dulu sampai sekarang ada. Kita coba riset dulu juga gitu, ngulik itu bisa produksi di Milidi kan, zamannya Milidi kan dari kita kecil sampai besok itu kan juga Milidi masih ada terus. Ya wes kita putuskan untuk yang umurnya masih panjang, nggak yang hari ini booming terus besok udah nggak ada kan, lebih susah mungkin gitu kan kalau pertimbangan resiko di situ. Terus nambah lagi ada khusus, terus nambah lagi banyak, sampai sekarang itu ada kalau nggak salah 15 varian snack. Jadi sampai satu-satu, karena kalau ngomongin banyak biar nggak bosan, sebenarnya itu aja.
Kalau kita adalah tempat produksi, sebenarnya tempat produksinya di daerah Makam Haji. Sebelumnya di Sondaan, tapi kita baru saja pindah di Makam Haji. Jadi kemarin-kemarinnya itu udah tahunya di Sondaan, di Purwosari. Sekarang pindah ke area Makam Haji, deket lapangan Makam Haji. Terus areanya juga ininya juga masih di tengah kota Solo, maksudnya masih daerah kota lah, seperti itu. Kalau ngomongin ide, ngomongin kenapa kok pilihnya di snack kering. Snack kering itu kalau secara mungkin resiko, masa simpannya itu masih panjang, satu itu. Terus juga kita di sini juga mensiasatinya juga karena untuk kebutuhan di rumah produksi itu ada reseller, jadi kita juga enggak yang nimbun, jadi yang mainnya yang fresh, sama kita packingnya setiap hari, jadi biar enggak ini mereka juga masih bisa jual lagi, masih waktu jualnya juga masih ini. Nah kalau alasannya tadi balik lagi ke minim resiko nih saya gitu. Kalau mungkin kalau biasanya kan ada yang besok jualan, besoknya juga udah harus habis, harus pulaan lagi lah. Di sini kita dari mentah tinggal goreng, baru di packing, terus baru dipasarin. Dan itu pun kita batasi kuantitasnya, kita ininya biar nggak terlalu over juga, karena kan belum terlalu besar juga. Jadi kita memaksimalkan emang servisnya yang seperti itu tadi. Di sisi lain, kalau makanan, kalau saya sendiri misal jadi pembeli pun enaknya yang bisa jadi seneng sama makanan itu tersendiri, itu karena mungkin dari segi harga. Jadi harga juga masih bisa menjangkau banyak umur gitu, tua muda sama yang anak kecil pun juga suka gitu. Kalau keunikan produknya, pada dasarnya sih kita seneng jajan gitu. Apa istri itu bikin ini karena seneng jajan, dan mungkin emang yang kita tonjolkan sama emang yang kita jaga di sini adalah rasa. Variasinya mungkin lebih karena emang zaman sekarang harus mau nggak mau juga ngikutin tren ya Mbak ya. Jadi ini kalau yang dikasih contoh sekarang ada makaroni di riset dikasih coklat, terus ada yang pedas daun jeruk dikasih daun jeruk, mau yang tadinya cuma pedes-pedes aja yang ini, terus ya lebih kerasa sama kualitas yang tadi yang nggak nimbun stok. Nanti kita bikinnya dadaan lah, sama bikin dadaan, dan ngomongin ini balik lagi ke rasa gitu. Kalau pemasaran sosial media dari Instagram, Facebook mungkin, TikTok, secara admin saya ini tetap langsung ke WhatsApp. Jadi kita bikin konten promosi ke sosial media dengan yang kita promosikan adalah Dumil Snacking Open Reseller. Tadinya kan dari yang awal yang masih kecil kan kita jualannya per satuan, dan itu pun yes di yang beli juga dari teman-teman. Selama-lama kita akhirnya yang dulunya istri saya itu reseller, kenapa nggak kita jadi open reseller buat reseller kayak istri saya dulu, seperti itu kan tahu cara ininya dan apa yang dibutuhin, ya udah. Terus kita bikinnya open reseller dengan harganya yang murah, mereka bisa jual lagi, intinya gitu. Jadi bahkan misal ayo join reseller ke tempat ke Dumil Snacking, ini nanti kamu dapat harga segini, kamu bisa jualnya langsung segini. Jadi mereka tertariknya langsung di labanya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya kebetulan kalau anak-anak kuliah, anak-anak ini kan juga seneng seperti itu, harus gampang inilah, gampang, mereka nggak yang kayak sungkan kayak apa kan, jualan kan lebih enak karena mereka juga seneng jajan seperti itu. Omset itu alhamdulillah kalau rata-rata itu omset botolnya bisa sampai 100 juta per bulannya. Struggle-nya mungkin kemarin kan ada fase pandemi di situ. Ada fase pandemi yang sebelumnya kita
masih sedikit ininya, malah justru pandeminya itu jadi orderannya kita banyak, tapi kitanya yang jadi kerepotan sebenarnya seperti itulah. Di situ jadi harus mikir ke pegawai, jadi harus ya secara nggak langsung jadi dituntut untuk tadinya cuman bisnis rumahan, secara beban, secara kewajiban juga kita harus berani, kalau nggak sampai sekarang mungkin gitu. Jadi kalau ininya juga kemarin pas momennya pandemi seperti itu, ya udah kita ya lumayan kerepotan dulu. Repotnya lebih kerasa pas pandemi seperti itu. Jadi putar otaknya pas pandemi. Nah di sini juga sama. Jadi tapi alhamdulillah dengan dikasih ujiannya, orderannya sih rame. Tapi jadi kita yang jadi harus menyesuaikan seperti itu juga. Kalau kemarin juga nggak bisa ini, mungkin juga nggak sampai kayak sekarang ini gitu. Motivasinya sebenarnya itu jadi secara nggak langsung saya sama istri jadi kerja jadi di satu tempat. Di situ kan pada akhirnya ya udah kita putuskan, kita dengan niat dengan ini harus sampai nanti kita tua, sampai nanti bahkan sampai yang meneruskan itu ini harus tetap ada. Jadi yang memotivasi itu satu itu karena kalau kita ini nanti terus nggak jalan, terus kita bikin lagi, kita itu mungkin akan membuang waktu. Jadi kita nanti balik dari nol lagi, bukan masalah finansial atau masalah apa enggak, tapi kalau pengennya sih pengen ngasih tinggalan, ibaratnya tinggalan mungkin nanti buat anak saya apa ini ada, monggo diteruskan, monggo di ini. Jadi untuk 10 tahun ke depan apa ini mungkin sampai kita nggak ada pun ini masih ada yang teruskan. Harapan saya itu, tapi kita mulainya dari kecil gitu. Syukur-syukur kita punya pabrik atau punya apalah, nanti kan mungkin nggak bisa langsung sekarang, tapi mungkin itu di generasi yang berikutnya gitu. Kalau sekarang langsung ayo kita bangun pabrik, bangun ini, nanti nek mikir saya itu malah kayak terlalu instan sama kecepatan, takutnya malah nanti nggak settle malah di situ. Ya pesan saya buat teman-teman generasi muda untuk terutama untuk usaha, jadi jangan malu, terutama jangan males. Bahkan itu ya punyanya tadi harus konsisten, di situ harus konsisten. Begitupun dapatnya juga belum seberapa, tapi kalau dikumpulin tetap harus, kalau mau ini tetap harus dikumpulin. Jadi berat bisnis uang receh pun ya kalau receh dikelola juga lama-lama bisa jadi modal. Kalau motivasinya sih lebih ke gimana caranya konsisten itu tadi. Jadi lebih ya harus nggak sabar lah, kayak gitu aja.